Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosandrini. Saya dari kelas SIBI 19 pagi. Di sini saya akan melakukan praktek menggunakan PySpark Jupyter Notebook. Pertama-tama, kita buka dulu PySpark-nya, Anaconda Prompt. Kemudian, kita ketikkan Conda activate PySpark. Ini fungsinya untuk mengaktifkan PySpark. Setelah PySpark-nya aktif, kemudian kita ketik Jupyter Notebook untuk masuk ke dalam Jupyter-nya. Setelah sudah masuk ke dalam Jupyter-nya, kita pilih file di mana folder yang sudah kita buat. Di sini saya menyimpan di pertemuan 8. Kita buka. Kemudian kita lakukan kernel, karena kita akan melakukan uji coba lagi. Kita kernel, restart and clear output, kemudian kita restart. Untuk script pertama, kita harus melakukan import library atau modul yang akan kita gunakan. Pertama, saya menggunakan modul PySpark, jadi kita melakukan import PySpark. Kemudian, saya juga menggunakan library PySpark untuk Spark Session dan menggunakan function atau f. Spark di sini gunanya untuk memanggil Spark Session. Dan di sini kita bisa mengubah dengan nama kita atau nama lain. Di sini saya menggunakan UAS Part 3. Kita run. Kita tunggu. Nah, kemudian kita lanjut ke script selanjutnya, di mana di sini kita menggunakan variabel dengan nama ratings yang akan menampilkan file mana yang akan kita proses. Di sini kita akan memasukkan nama filenya ratingbooks.csv. Pastikan nama file yang kita gunakan juga sama, ratingbooks, karena jika tidak sama, maka akan terjadi error. Kemudian, di sini juga ada perintah sep atau separator. Saya menggunakan koma. Kenapa menggunakan koma? Karena itu pembatas pada filenya nih. Jadi di sini menggunakan koma. Misal data yang kita gunakan itu titik 2 atau garis tengah, harus kita sesuaikan dengan script yang di sini. Kemudian header true. Kenapa headernya true? Karena data yang kita gunakan itu menggunakan header. Nih, book ID, user ID, rating itu adalah header atau nama kolomnya lah. Kenapa harus ada headernya? Karena terkadang kita mencari data itu tidak ada headernya. Jadi kita gunakan header. Kemudian ada quit. Quitnya petik 2. Jika kita ingin mengetahui quit itu apa, kita bisa pencet save and type. Nah, maka di sini akan banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang perintah-perintah yang ada. Misal nih, kita mencari quit. Quit adalah ada penjelasannya di sini, dan untuk separator dan lain sebagainya juga sudah ada lengkap. Kemudian kita memasukkan skema. Skema di sini adalah nama kolomnya. Saya menggunakan book ID, user ID, dan rating. Kita pastikan
sama ya namanya, jangan sampai berbeda karena jika berbeda akan terjadi error. Kemudian setelah itu kita run. Nah, kemudian kita ingin tahu nih, data yang kita gunakan itu bentuknya kayak apa sih, seperti apa sih. Kita lakukan show untuk mengetahui 20 data teratasnya. Nah, ini adalah 20 data teratas atau tampilan data teratas. Ada book ID, user ID, dan rating. Kemudian di sini juga sudah ada komen atau karena kita kan akan menggunakan model ALS atau algoritma ALS. Di ALS itu sudah terdapat atau sudah diatur ada rank, ada marketer, ada rate param, user call, item call, rating, dan lain sebagainya. Karena kita hanya menggunakan algoritma yang sudah dibuat, jadi kita tidak perlu membuatnya dari nol, tapi kita hanya menggunakan algoritma ALS. Tapi kita bisa mengubah ranknya, marketernya, rate paramnya sesuai dengan keperluan kita untuk mencari nilai RMSE terbaik. Kemudian kita jalankan script untuk masuk ke dalam model ALS-nya. Di sini kita menggunakan ALS dan kita menggunakan regression evaluator, di mana regression evaluator itu biasanya digunakan untuk mencari error. Kita jalankan dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke algoritma ALS-nya. Di sini kita tentukan ranknya 10, marketernya 20, user call-nya book ID, item call-nya user ID, dan rating call-nya rating. Rank boleh sama atau kita juga bisa memasukkan terserah kita ranknya mau berapa dan marketernya mau berapa. Untuk user call-nya kita dapat dari sini ya, book ID, user ID, dan rating. Karena jika kita menggunakan kolom yang berbeda atau nama yang berbeda, maka akan terjadi error. Kita run. Kemudian kita ingin tahu model ALS-nya, kita run juga. Nah, kemudian kita sampai ke tahap training data dan validation data, di mana misalnya nih, kita memiliki sebuah data, kemudian datanya kita pecah tuh menjadi 2. Di mana data yang pertama itu jumlahnya ada 75% dan sisanya 25%. 75% datanya itu namanya data training data dan 25%-nya itu data validation. Kita run. Nah, kemudian kita ingin tahu gimana sih tampilan training datanya? Datanya tuh seperti apa kalau sudah masuk ke dalam training data? Nah, ini adalah tampilan data training yang 75% itu, tapi hanya ditampilkan 20 baris teratas. Kemudian, kita ingin tahu berapa sih jumlah data yang masuk ke dalam training data. Kita cek menggunakan count. Maka di sini akan muncul jumlah data yang masuk ke dalam training data. Ada 735.797 data, termasuk training data. Kemudian kita akan mengecek berapa sih jumlah validation datanya. Kita juga menggunakan count. Kita run. Nah, di sini ada 245.959 data yang masuk ke dalam validation data. Kenapa validation data itu lebih sedikit? Karena tadi pembagiannya kan
untuk training data 75% dan untuk validation datanya hanya 25%. Jadi datanya tidak sama. Kalau tadi kita memakai 50% dan 50%, maka hasilnya akan sama. Kemudian kita ingin tahu berapa sih jumlah total datanya sebelum dibagi. Kita menggunakan rating count, getaran. Nah, maka akan muncul jumlah data keseluruhan. Ada 981.756 data. Dari mana? Dari jumlah training data ditambah dengan data validation, maka akan muncul jumlah data ratingnya atau data totalnya. Kemudian kita menjalankan perintah regression evaluator atau mencari error, tapi di sini kita menambahkan prediction call, kemudian kita jalankan. Nah, kemudian kita mencoba model ALS-nya menggunakan training data. Getaran, kita tunggu. Nah, setelah berhasil, kemudian kita akan mengecek model transforce validation data. Jadi validation datanya ini sudah ditransforce. Getaran. Ya sudah, kita ingin tahu data validation yang sudah ditransforce menggunakan prediction data, dan data yang akan kita tampilkan ada 10 data. Getaran. Kita tunggu karena prosesnya agak lama. Nah, maka di sini akan muncul data validation, ada book ID, user ID, rating, dan prediction. Di sini bedanya, di sini sudah ada prediction-nya, sedangkan yang awal tadi belum ada ya. Di sini dijelaskan ada book ID 3435, user ID-nya 148, ratingnya 3 dengan prediksi 3 juta lebih, dan yang ratingnya 4 juga 3 juta lebih. Kemudian kita akan menjalankan perintah RMSE, evaluator evaluate prediction drop. Kita mencari errornya. Kemudian kita ingin tahu berapa sih jumlah errornya dengan print RMSE. Getaran.
Nah, di sini ada jumlah errornya 0,90 sekian. Kemudian kita akan menjalankan perintah cross validation param grid builder. Jadi di sini kita menggunakan rect param. Kita run. Kemudian di sini kita dapat mengubah ranknya lagi. Saya menggunakan rank 2, 5, 10, menggunakan make iternya 5 dan 10, dan rect paramnya 0,001 dan 0,01, dimana perhitungannya 2 kali 5 kali 0,01, 2 kali 5 kali 0,1, dan seterusnya. Jadi, semakin banyak nilai yang kita berikan di sini, maka akan mempengaruhi proses perhitungannya. Semakin banyak data yang kita masukkan, maka akan semakin lama proses perhitungannya. Kita run. Kemudian kita lakukan cek tipenya. Nah, tipe parameter grid adalah list. Kemudian kita import. Nah, ini adalah perhitungan yang kita lakukan tadi di awal. Nih, di sini ini perhitungannya seperti ini. Jadi semakin banyak nilai yang kita berikan, maka perhitungannya akan semakin lama dan semakin banyak. Kemudian kita menggunakan cross validation dengan numVal-nya 3. Di sini menggunakan data yang tadi, data training dan data validation. Kita run. Di sini waktunya cukup lama karena perhitungannya lama, jadi kita tunggu.
akan melanjutkan script RMSE Evaluate Prediction untuk mengetahui errornya. Kemudian kita akan langsung menampilkan berapa jumlah errornya atau jumlah RMSE-nya. Kita tunggu karena prosesnya juga agak lama. Setelah kita menjalankan script RMSE, maka akan muncul nilai RMSE-nya yaitu 3.3 sekian. Kemudian kita jalankan modelnya dan kita ingin mengetahui modelnya. Kita run modelnya. Kemudian di sini akan muncul model ALS-nya dan ada keterangan rank yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan rank 2. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.